Halo sahabat semua, selamat datang di Bisa Kok. Tempat di mana setiap kisah bukan hanya cerita, tapi cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah menggetarkan hati tentang Nina. Seorang wanita sederhana yang pernah dihina, direndahkan, bahkan dibuang oleh suami dan mertuanya. Kemudian tapi Anissa Kamenda justru dari reruntuhan itu, dia bangkit dengan kekuatan luar biasa, membangun kerajaan kecilnya sendiri, dan membuat mereka semua terdiam malu saat tahu siapa dia sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dianggap tidak cukup baik, justru membuktikan dirinya lebih berharga dari yang mereka kira? Bagaimana rasanya membalikkan keadaan hingga orang yang dulu meremehkan justru menunduk di hadapanmu? Pastikan kamu tonton video ini sampai habis karena ceritanya akan membuatmu marah, sedih, bangga sekaligus terinspirasi. Jangan lupa klik like, berikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel. Bisa kok supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sekarang, siapkan hatimu. Karena perjalanan ini akan mengajarkan kita arti sesungguhnya dari keteguhan seorang wanita. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah kampus kecil di pinggiran kota, duduklah seorang wanita muda bernama Nina. Wajahnya sederhana polos, tapi memancarkan ketulusan dan kecerdasan yang jarang ditemui. Dengan rambut hitam panjang yang diikat rapi dan kacamata tipis yang bertengger di hidung mungilnya, Nina sedang sibuk membaca tumpukan jurnal manajemen bisnis Nina. Bukan hanya seorang pengajar di kampus itu, dia adalah seorang wanita dengan mimpi besar. Sejak kecil, ia bercita-cita memiliki bisnis sendiri. Sebuah butik kecil yang tak hanya menjual pakaian, tetapi juga menjual kepercayaan diri untuk setiap wanita yang memakainya. Tapi hidup tak semudah itu. Setelah ayahnya meninggal, saat ia duduk di bangku SMA, ibunya harus bekerja keras menjahit pakaian dari rumah ke rumah demi menghidupi Nina dan adik laki-lakinya. Kesulitan ekonomi mengajarkan Nina untuk kuat, tapi juga menjadikannya seseorang yang selalu merasa tidak cukup. Meskipun berprestasi di sekolah, ia selalu merasa bahwa dunia di luar sana terlalu besar untuk dirinya. Namun keyakinannya pada menurut didikan dan membawa Nina Narufung, sarjana manajemen bisnis dengan predikat cum laude, dan akhirnya menjadi dosen muda di kampus tempat ia menimba ilmu. Hari itu takdir mempertemukan Nina dengan seorang pria bernama Rizky. Seorang konsultan muda dengan gaya necis, percaya diri, dan aura kesuksesan yang memancar dari setiap langkahnya. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis yang diadakan kampus tempat Nina menjadi moderator. Rizky tampil sebagai pembicara tamu, membagikan kisah suksesnya membangun karir di dunia konsultan internasional. Saat pertama kali menatap Rizky jantung, Nina berdetak lebih cepat. Bukan karena wajah tampannya semata, tetapi karena bagaimana Rizky berbicara dengan penuh percaya diri, penuh rencana, dan seolah memiliki dunia dalam genggamannya. Rizky berbicara tentang bagaimana ia membangun jaringan, menaklukkan klien besar, dan mengejar ambisi tanpa henti. Di matanya dunia ini adalah medan pertempuran, dan ia adalah pejuangnya. Selepas seminar mereka berbincang santai, Rizky memuji cara Nina memandu acara dengan cerdas, mengatakan bahwa ia jarang bertemu dengan wanita yang punya wawasan luas seperti Nina Pujian. Itu meski terdengar biasa, membuat Nina merasa dihargai. Dalam diam, ia mulai membuka hatinya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Rizky sering mengirim pesan mengundang Nina makan siang, atau sekadar berbagi cerita tentang dunia bisnis yang penuh intrik. Nina kagum pada Rizky, bukan hanya karena pencapaiannya, tetapi karena Rizky membuatnya merasa istimewa. Ia merasa diakui, didukung, dan dilihat. Sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Tak butuh waktu lama, Rizky melamarnya dengan cara romantis di sebuah restoran mewah di rooftop. Gedung pencakar langit dengan lampu kota berkelap-kelip di bawah kaki mereka. Sebuah cincin berlian tersemat di jari manis.
Nina malam itu diiringi janji Rizky untuk selalu mendukung impianmu. Sayang Nina menerima lamaran itu dengan hati penuh cinta. Ia percaya bersama Rizky, ia bisa menggapai semua impiannya. Mereka menikah dengan pesta sederhana, namun elegan dihadiri kerabat dan teman dekat. Saat itu, Nina merasa dunianya sempurna. Namun sejak hari itu pula, Nina perlahan mengenal dunia lain, yang selama ini tak pernah ia masuki dunia keluarga Rizky. Keluarga Rizky, terutama ibunya Hilda, adalah keluarga elit kota rumah. Mereka megah penuh dengan lukisan mahal dan furnitur impor. Setiap sudut rumah, seperti pameran kekayaan Hilda, adalah wanita elegan yang selalu tampil anggun dengan gaun desainer, perhiasan berlian, dan parfum mahal. Senyumnya manis tapi matanya tajam. Saat pertama kali bertemu Hilda sebagai menantu, Nina sudah merasakan tatapan menilai dari ibu mertuanya. Meski berkata manis, Nina tahu ada nada merendahkan dalam setiap kalimat Hilda. "Kamu cantik juga ternyata." Meski sederhana, kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi menusuk dalam hari demi hari. Nina mencoba beradaptasi. Ia berusaha tampil elegan di setiap acara keluarga, mengikuti kode etik tak tertulis di rumah besar itu. Ia berusaha menyenangkan hati ibu. Mertuanya membawa hadiah kecil, membantu menyiapkan acara, dan selalu bersikap sopan. Tapi apapun yang ia lakukan selalu terasa kurang. "Gaunmu itu kurang mewah." Nina lain kali pakai yang seperti Marisa sepupunya. Rizky itu komentar Hilda, suatu hari menunjuk ke arah wanita bergaun mahal yang duduk di ruang tamu. Di hadapan teman-teman sosialitanya Hilda selalu membanggakan Rizky anakku. Konsultan sukses menantu saya. Oh, dia sedang berusaha menyesuaikan diri dengan standar keluarga kami. Kalimat itu membuat Nina seolah hanya pelengkap, bukan bagian sejati keluarga. Rizky Tchder di awal pernikahan masih mendukung Nina. Tapi seiring waktu ia mulai berubah, pulang larut malam, sering membawa pekerjaan ke rumah, dan jarang mendengarkan cerita Nina. Ketika Nina mencoba bicara, Rizky menjawab singkat, "Aku capek nanti ya." Dari luar hidup mereka tampak sempurna. Foto-foto mereka di media sosial selalu memperlihatkan pasangan bahagia. Makan malam mewah, liburan di Bali, menghadiri gala dinner. Tapi di balik itu semua Nina semakin merasa kesepian. Rumah megah itu terasa dingin, sepi dan penuh jarak. Dan perlahan, Nina mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai lupa pada mimpinya membuka butik. Ia terlalu sibuk berusaha menjadi istri yang pantas untuk Rizky. Sibuk memikirkan pakaian apa yang sesuai standar Hilda. Sibuk menghadiri acara-acara sosial tanpa makna. Hingga suatu malam, di hari ulang tahun, pernikahan mereka yang ketiga, Nina menyiapkan makan malam romantis. Ia memasak sendiri, menata meja dengan lilin dan bunga mawar. Tapi Rizky pulang larut, membawa wajah lelah dan ponsel yang terus bergetar. "Maaf sayang, aku harus rapat dengan klien besok. Kamu makan duluan ya." Dan saat ia ke kamar mandi, ponselnya bergetar. Muncul pesan, "Aku kangen kamu, kapan kita bisa ketemu lagi?" Dunia Nina runtuh seketika. Seolah semua yang ia perjuangkan, semua yang ia korbankan, tak berarti apa-apa. Dan disitulah perjalanan Nina yang sebenarnya dimulai. Perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Seolah semua yang ia perjuangkan, semua yang ia korbankan, tak berarti apa-apa. Dan disitulah perjalanan Nina yang sebenarnya dimulai. Perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Malam itu, Nina duduk sendirian di ruang makan. Lilin di meja makan mulai meleleh bunga mawar yang tadi ia tata perlahan layu. Di depannya piring-piring makanan yang sudah dingin terhampar tak tersentuh. Suasana di rumah megah itu begitu hening, hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak pelan, seolah ikut menghitung detik-detik kehancuran hatinya. Nina menatap ponsel. Rizky yang masih menyala di meja. Pesan-pesan dari Mira terus berdatangan.
Kata-kata manis, emoji hati, panggilan sayang. Hatinya serasa ditusuk ribuan jarum. Air mata mulai mengalir pelan di pipinya. Ia merasa bodoh. Selama ini ia mempercayai Rizky sepenuh hati menutup mata pada tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas. Rizky sering pulang larut, jarang menyentuhnya, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah daripada bersamanya. Tapi Nina selalu mencoba memahami, ia selalu membela Rizky dalam hatinya. Dia hanya sibuk bekerja, dia hanya lelah. Dia sedang berjuang untuk masa depan kita. Tapi malam itu, semua pembelaan itu jatuh hancur berkeping-keping saat Rizky keluar dari kamar mandi. Nina masih duduk diam. Air matanya sudah ia seka menyembunyikan luka di balik senyum tipis. "Kamu udah makan?" tanya Rizky tanpa rasa bersalah. Nina mengangguk pelan. "Udah, kamu istirahat aja," jawabnya. Rizky hanya mengangguk lalu berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Nina duduk di situ hingga larut malam, menatap kosong ke arah lilin yang sudah padam. Dalam hati kecilnya, ia tahu pernikahan ini sedang sekarat. Tapi ia juga tahu ia belum siap menyerah. Ia masih mencintai Rizky. Ia masih ingin mempertahankan semuanya. Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk diam. Ia tidak konfrontasi. Ia mencoba menenangkan diri, mencari kekuatan dalam kesendirian. Ia menghabiskan waktu lebih lama di kampus berdiskusi dengan mahasiswa, menulis jurnal, menghadiri seminar. Ia butuh pelarian. Ia butuh ruang untuk berpikir. Tapi setiap pulang ke rumah luka, itu kembali menganga Rizky. Semakin menjauh, makin sering tidak pulang, makin jarang bicara. Dan jika bicara hanya jawaban pendek, datar tanpa kehangatan. Ibu mertuanya, Hilda, juga semakin menunjukkan warna aslinya. Di depan teman-temannya, Hilda sering berkata, "Nina itu wanita baik, tapi terlalu sederhana untuk keluarga kami. Dia nggak cocok untuk dunia kami yang seperti ini." Kata-kata itu sampai ke telinga Nina lewat bisik-bisik, lewat tatapan orang-orang di acara keluarga Nina. Pura-pura tak peduli, tapi setiap kalimat itu menancap dalam meninggalkan bekas luka yang tak terlihat. Suatu hari Hilda memanggil Nina ke ruang tamu. Dengan suara manis namun penuh sindiran, ia berkata, "Nina, kamu itu cantik pintar, tapi kamu harus lebih berusaha. Coba lihat, Mira, dia selalu tampil elegan. Kamu juga harus seperti itu. Supaya Rizky gak malu bawa kamu ke acara-acara penting." Nina hanya tersenyum pahit. Ia tahu Hilda sedang membandingkannya dengan Mira, wanita yang selama ini ia curigai sebagai orang ketiga. Hari-hari berikutnya, Nina mencoba berubah. Ia membeli gaun baru, berdandan lebih glamor, bahkan mulai mengikuti kelas makeup. Ia berharap jika ia bisa meningkatkan diri, Rizky akan kembali padanya. Tapi semua itu sia-sia. Rizky tetap dingin. Rizky tetap jauh. Pesan-pesan dari Mira tetap ada. Hingga suatu malam, Rizky pulang membawa kabar mengejutkan. "Aku mau cerai," katanya datar tanpa menatap Nina dunia. Nina seakan berhenti berputar. "Kenapa?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. "Aku udah gak cinta. Aku gak bahagia. Mira lebih cocok untuk aku, untuk keluarga aku," jawab Rizky singkat dan dingin. Nina menangis. Ia memohon. Ia berlutut. "Rizky, please. Jangan. Aku masih sayang kamu. Aku masih mau kita perbaiki semua ini." Tapi Rizky tak bergeming. Hanya menatapnya kosong, tanpa belas kasihan. "Udah terlambat, Nina," katanya. Beberapa hari kemudian, talak itu resmi dijatuhkan. Hilda alih-alih bersedih, malah berkata, "Sudah bagus kamu keluar dari keluarga kami. Kamu gak pernah cocok di sini." Kalimat itu seperti cambuk terakhir yang menghempaskan Nina keluar dari dunia mereka. Dengan koper kecil, Nina berjalan meninggalkan rumah megah itu. Hujan turun deras malam itu. Setiap langkah terasa berat, tapi dalam hati kecilnya ia tahu ini bukan akhir. Ini hanya awal dari sebuah perjalanan baru.
Nina kembali ke rumah ibunya. Rumah sederhana di pinggiran kota. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat tanpa banyak bertanya. Di pelukan itu, Nina menangis sejadi-jadinya. "Ibu, aku gagal," katanya lirih. "Tidak sayang," jawab ibunya lembut. "Kamu belum gagal. Kamu baru mulai." Hari-hari di rumah ibunya terasa sunyi, tapi juga menenangkan. Nina mulai bangkit perlahan. Ia menulis di jurnal, membaca buku-buku lama, dan sesekali membantu ibunya menjahit. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah ide lama mulai terbit kembali butik. "Aku mau buka butik, Bu," katanya suatu sore. Ibunya tersenyum mengangguk. "Ibu percaya kamu bisa." Hanya dengan satu kalimat itu, Nina merasa punya sayap untuk terbang lagi. Dan disinilah perjalanan baru Nina dimulai. Perjalanan seorang wanita yang pernah direndahkan, pernah dibuang, pernah dianggap tidak cukup, tapi memilih untuk bangkit berdiri di atas kakinya sendiri dan membuktikan bahwa ia lebih dari yang mereka kira. Sahabat semua, perjalanan Nina masih panjang. Masih banyak luka rintangan dan air mata, tapi juga ada harapan, ada kekuatan, dan ada cahaya di ujung jalan. Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan mengajarkan kita satu hal, bahwa seorang wanita tidak pernah benar-benar kalah selama ia berani bangkit dan melangkah. Ketika Nina memutuskan untuk membuka butik kecil di sudut kota, ia tahu itu bukan keputusan mudah. Uang tabungan yang tersisa tidak banyak. Hasil kerja kerasnya sebagai dosen hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk modal usaha. Tapi tekadnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. "Ibu aku mau mulai dari garasi rumah dulu," kata Nina suatu pagi. "Gak apa-apa kecil, asal aku bisa mulai." Ibunya tersenyum bangga. "Kamu itu hebat. Nah, ibu akan bantu semampu ibu." Hari-hari berikutnya, garasi kecil itu perlahan berubah. Rak-rak baju bekas dibersihkan. Dinding dicat putih, polos Nina menggantungkan beberapa koleksi awal baju sederhana yang ia desain sendiri. Aksesori handmade, tas-tas yang dulu ia kumpulkan dari pasar loak, dan diperbaiki pelan-pelan. Awalnya hanya tetangga sekitar yang datang. Ibu-ibu kampung yang penasaran teman lama yang ingin mendukung. Mereka membeli satu dua barang, kadang hanya melihat-lihat. Tapi setiap senyuman mereka, setiap pujian kecil menjadi bahan bakar bagi Nina. "Suka banget bajunya Nina, simple tapi elegan," kata salah satu teman masa kecilnya. Kalimat itu membuat hati Nina hangat. Meski kecil, meski sederhana, ia merasa karyanya dihargai. Namun di balik semua itu, Nina masih sering duduk sendiri di malam hari, menatap koleksi baju yang tergantung rapi sambil bertanya dalam hati, "Apakah aku bisa? Apakah aku cukup kuat?" Kadang ia masih teringat pada Rizky, pada malam-malam sepi di rumah besar itu, pada janji-janji manis yang kini hanya kenangan. Hatinya masih sesak setiap kali melihat pasangan muda bergandengan tangan di jalan atau mendengar berita pernikahan teman-temannya. Ia pernah punya impian yang sama, membangun keluarga hidup, bahagia bersama suami tercinta. Tapi semua itu hancur, hilang bersama talak yang dijatuhkan Rizky. "Kenapa aku gak cukup buat dia?" Bu Nina pernah bertanya lirih pada ibunya. Ibunya hanya memeluk membelai rambutnya pelan, karena dia gak pernah tahu betapa berharganya kamu. Nak, waktu berjalan usaha, Nina perlahan berkembang. Pesanan mulai berdatangan dari luar kota lewat media sosial yang ia kelola sendiri. Teman-teman kampusnya mulai merekomendasikan butik kecil Nina ke lingkaran pertemanan mereka. Bahkan beberapa alumni mulai menitipkan desain untuk diproduksi bersama. Suatu hari seorang pelanggan setia berkata, "Nina, kamu harus buka toko beneran. Sayang kalau cuma di garasi koleksi, kamu udah cocok buat butik di Malo." Kata-kata itu menyalakan semangat baru. Dengan sisa tabungan dan pinjaman kecil dari koperasi kampus, Nina berani menyewa ruko kecil di pusat kota. Ia cuma menghabiskan malam-malam panjang menata interior, memilih cat mendesain logo, sampai mencetak kartu nama.
Setiap sudut toko ia sentuh dengan cinta. Dan akhirnya pada pagi cerah itu, Nina Butik resmi dibuka. Tanpa seremoni besar, tanpa karangan bunga mewah. Hanya Nina ibunya dan beberapa sahabat dekat yang hadir. Tapi senyuman mereka sudah lebih dari cukup. "Selamat Nina," teriak seorang teman. "Kamu berhasil teman." Nina hanya tersenyum menahan air mata haru. "Yimpiawa menatap papan nama butik yang sederhana tapi penuh arti. Aku akan bikin kalian bangga," bisiknya dalam hati. Tapi takdir seakan ingin menguji kekuatan Nina. Pada minggu kedua pembukaan butik, sosok yang tak pernah ia kira muncul di depan pintu toko Rizky bersama ibunya Hilda. Mereka melangkah masuk dengan langkah percaya diri. Rizky memakai setelan jas rapi. Hilda mengenakan gaun desainer dengan kacamata hitam besar. Mereka mengedarkan pandangan ke seluruh butik tanpa menyadari siapa pemiliknya. Butik baru ya. Lumayan juga koleksinya, komentar Hilda. Sambil menyentuh salah satu gaun Rizky, mengangguk setuju. Gaya simple tapi tetap elegan. Cocok buat Mira. Mendengar nama itu dada Nina sesak, tapi ia menelan semua rasa sakit itu. Ia berdiri tegak di balik meja kasir, mengenakan blus putih dan celana hitam. Senyum profesional terukir di wajahnya. "Selamat datang di Nina Butik. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya tenang, meski di dalam hatinya bergejolak. Rizky mendongak matanya membelalak Nina. Desisnya pelan Hilda. Menoleh wajahnya berubah pucat. "Kamu pemilik butik ini?" Tanyanya tak percaya. Nina mengangguk pelan matanya, menatap tajam ke arah mereka. "Ya, ini butik saya. Saya membangunnya sendiri. Dari nol. Tanpa bantuan siapapun." Rizky terdiam. Hilda melipat tangan berusaha tetap terlihat angkuh. "Kamu nggak bilang kamu punya usaha seperti ini." Suaranya pelan terdengar. Kikuk Nina tersenyum tipis. "Tidak perlu bilang. Karena saya nggak butuh pengakuan dari kalian." Kata-kata itu bagai palu yang menghantam ego mereka. Rizky menunduk kehilangan kata. Hilda menarik nafas panjang, lalu hanya berkata lirih, "Not bad," sebelum berbalik meninggalkan butik. Nina berdiri tegak menatap kepergian mereka. Ada rasa lega, ada rasa puas dan ada sedikit luka yang masih menganga. Tapi lebih dari itu, ada kemenangan. Hari itu Nina membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri Rizky. Ia adalah wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, yang tak hancur meski pernah dijatuhkan. Di malam itu, Nina duduk sendiri di butik yang sepi. Ia menyalakan lilin kecil di meja kasir, menatap rak-rak yang mulai terisi. "Terima kasih Tuhan," bisiknya pelan. "Aku nggak sempurna, tapi aku sudah cukup." Dan untuk pertama kalinya, Nina merasa damai. Kisah cinta dan pernikahan Nina mungkin tidak berakhir seperti dongeng. Tapi dari reruntuhan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, cinta untuk dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang yang menerima kita apa adanya, tapi juga menerima diri sendiri, meski dunia menolak. Sahabat semua, perjalanan Nina masih belum selesai. Masih banyak tantangan, masih banyak air mata, masih banyak impian yang harus dikejar. Tapi satu hal pasti, ia sudah memulai langkahnya. Dan setiap langkah itu membawa Nina semakin dekat pada kebahagiaan sejati. Namun, setelah pertemuan itu di butik malam-malam, Nina kembali dipenuhi pikiran. Meski telah membuktikan diri, masih ada ruang kosong dalam hatinya. Ia duduk di pojok butik, menatap lampu gantung yang berayun pelan. Apa mereka menyesal, pikirnya? Apa Rizky sadar kalau yang dia buang dulu adalah wanita yang sanggup berdiri tanpa dia? Pertanyaan itu terus menghantui. Sebagian dirinya ingin mereka datang lagi, mengakui kesalahan, meminta maaf. Tapi sebagian lainnya tahu itu takkan pernah terjadi. Ibunya duduk di samping menyeduh teh hangat. "Kamu capek?" Nak tanyanya pelan. Nina mengangguk. "Capek.
Tapi juga lega, Bu. Ibunya menepuk bahunya. Kamu sudah jauh melampaui apa yang ibu kira. Dulu ibu khawatir kamu gak sanggup. Tapi sekarang, lihat dirimu. Nina tersenyum menahan tangis haru. Aku juga gak nyangka, Bu. Aku kira aku gak akan pernah bisa bangkit. Hari-hari berikutnya, Nina makin sibuk. Pesanan mulai berdatangan. Ada pelanggan yang datang dari luar kota membawa foto butik. Nina yang viral di media sosial. Aku lihat ini di TikTok, Mbak. Katanya koleksinya beda dan berkualitas. Nina tersenyum bangga. Setiap pelanggan baru adalah bukti bahwa usahanya tak sia-sia. Aku mulai merekrut awal pegawai Lila, Anandini. Gadis muda dari kampung sebelah yang juga bercita-cita belajar dunia fashion. Nina mengajari mereka dengan sabar dari cara melayani pelanggan hingga memilih bahan toko kecil. Ini bukan cuma tempat jualan, katanya pada Lila dan Dini, tapi tempat kita belajar tumbuh dan percaya pada diri sendiri. Suatu sore saat Nina sibuk memeriksa stok ponselnya berdering. Nomor tak dikenal, ia mengangkat halo dengan Nina Butik. Suara di seberang terdengar gugup. Nina, ini aku. Rizky. Nina terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ada apa? Rizky suaranya tenang, meski hatinya bergejolak. Aku cuma mau bilang, selamat. Aku dengar dari teman butikmu sukses. Aku lihat sendiri kemarin. Kamu hebat. Nina menarik napas panjang. Terima kasih Rizky. Dan aku minta maaf, suara Rizky lirih. Maaf, aku gak pernah melihat potensimu. Aku buta, Nina. Kali ini, Nina tersenyum. Senyum lega senyum, menerima. Sewaktu parfum di kamu Rizky. Tapi aku sudah gak ada di tempat yang sama lagi. Aku sudah jauh berjalan. Aku sudah menemukan duniaku. Rizky diam. Aku mengerti. Telepon terputus. Nina meletakkan ponsel, menghela napas. Rasa lega mengalir pelan, seperti sungai tenang setelah badai. Ia tak pernah menduga Rizky akan meminta maaf. Tapi kini ia tahu ia sudah tak butuh validasi dari siapapun. Butiknya makin berkembang. Ia mulai merancang koleksi sendiri. Bahkan ada satu pengusaha retail besar yang tertarik mengajak kolaborasi Nina. Mulai diundang ke seminar, menjadi pembicara, berbagi kisah tentang bangkit dari keterpurukan. Suatu malam, setelah selesai mengisi seminar, Nina duduk di beranda rumah ibunya, menatap langit malam bertabur bintang. Ibu, aku masih sendiri, katanya pelan. Kadang aku iri lihat teman-temanku sudah punya keluarga. Ibunya menatapnya lembut. Sendiri bukan berarti kesepian, Nina. Sendiri kadang adalah proses. Kamu sudah punya banyak cinta dari semua orang yang mendukungmu, termasuk ibu. Nina menatap ibunya tersenyum. Iya, Bu. Terima kasih. Ia menutup matanya sejenak. Di dalam gelap, ia melihat dirinya yang dulu gadis muda yang menangis di pelukan ibu yang hancur karena pengkhianatan, yang merasa tak berharga. Kini gadis itu berdiri tegak, dengan kepala terangkat senyum, penuh keyakinan dan hati yang sudah tak lagi gentar. Mungkin aku memang dilahirkan untuk diuji, bisiknya, tapi aku juga dilahirkan untuk bangkit. Hari itu Nina menulis di jurnalnya, aku tak lagi ingin menjadi cukup untuk orang lain. Aku ingin cukup untuk diriku sendiri. Dan disinilah sahabat semua, cinta sejati itu ditemukan. Cinta yang tak tergantung pada siapapun. Cinta yang lahir dari luka, ditempa oleh waktu, dan dikuatkan oleh keberanian. Perjalanan Nina belum selesai. Masih banyak mimpi, masih banyak langkah. Tapi kini ia tak lagi takut. Karena ia tahu apapun yang terjadi, ia akan baik-baik saja. Malam itu, setelah semua lampu butik padam, Nina duduk sendiri di kursi kayu kecil dekat etalase. Cahaya lampu jalan menembus kaca, menciptakan bayangan dirinya yang berlipat-lipat di lantai. Ia menatap bayangan itu lama, seolah berbicara dengan versi dirinya di masa lalu. Hatinya terasa penuh,
penuh kebanggaan, tetapi juga penuh kerinduan yang tak mudah dijelaskan. Kerinduan pada sebuah kehangatan, pada keluarga yang utuh, pada rumah yang pernah ia impikan bersama Rizky. Meski butik kecilnya kini ramai pelanggan, meski pujian dan ucapan selamat datang dari berbagai arah, Nina tetap merasa ada ruang kosong dalam hatinya. Ruang itu tak bisa diisi dengan pakaian cantik, dengan omset harian yang meningkat, atau dengan senyum pelanggan yang puas. Ruang itu adalah tempat yang dulu diisi oleh cinta, oleh kepercayaan, oleh harapan yang ia bangun bersama seseorang yang kini hanya menjadi kenangan pahit. "Ibu, kadang aku masih merasa sendiri," kata Nina pada ibunya suatu malam. Saat mereka duduk berdua di beranda, ibunya menatapnya lama sebelum menjawab dengan suara pelan. "Sendiri itu bukan selalu sepi. Nak sendiri kadang adalah cara Tuhan memberimu waktu untuk mengerti dirimu sendiri." Nina mengangguk pelan mencoba memahami, meski dalam hatinya masih ada desir luka yang belum hilang. Hari-hari Nina terasa padat. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan barang-barang untuk butik, memeriksa stok, mengatur jadwal pegawai, memotret koleksi baru untuk diunggah ke media sosial. Namun setiap kali pulang ke rumah, setiap kali duduk sendirian di ruang tamu sederhana itu, ia merasakan kekosongan yang diam-diam merayap. Tidak ada sosok yang menunggu di pintu. Tidak ada suara suami yang memanggil namanya, tidak ada tawa kecil yang biasa mengisi rumah. Kadang ia membayangkan bagaimana jika ia masih bersama Rizky. Apakah ia akan merasa lebih bahagia? Atau justru lebih terperangkap dalam dunia penuh kepura-puraan itu? Ia tahu jawabannya tak pernah sederhana. Meskipun telah memilih jalan yang berbeda, ada bagian dalam dirinya yang masih menyesali kenyataan. Bukan menyesali perpisahan, tetapi menyesali betapa banyak waktunya dulu dihabiskan untuk berusaha diterima oleh keluarga yang tak pernah benar-benar menerimanya. Hilda, ibu mertuanya, adalah sosok yang sulit dilupakan. Kata-katanya yang manis di depan umum, tapi menusuk di belakang sikapnya yang elegan, namun dingin penilaiannya yang selalu didasarkan pada status dan kekayaan. Semua itu masih melekat dalam ingatan Nina, seolah suara Hilda masih terdengar setiap kali ia mencoba mengingat masa lalunya. "Nina, kamu itu baik, tapi kamu kurang berkelas untuk keluarga kami." Kalimat itu terus bergema meski sudah bertahun-tahun berlalu. Kadang Nina memimpikan Hilda berdiri di butiknya, memandangi koleksi yang tertata rapi. Dalam mimpi itu, Hilda tetap dengan sikap angkuhnya, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Nina terbangun dengan perasaan aneh, antara lega bangga dan masih ingin membuktikan diri. Kenapa aku masih peduli pada pengakuannya? Nina bertanya pada dirinya sendiri. Tapi jawabannya tak pernah datang dengan mudah. Setiap kali ada pelanggan dari kalangan menengah ke atas yang datang, mengenakan perhiasan mewah, berbicara dengan aksen kota besar, Nina selalu teringat pada dunia Hilda dunia, di mana nama belakang lebih penting daripada kemampuan, di mana penampilan menjadi mata uang utama. Dunia yang dulu pernah membuatnya merasa kecil, tak berharga, tak layak dicintai kini, meski berdiri sebagai pemilik butik yang berhasil. Nina masih merasakan sisa-sisa luka dari dunia itu. Suatu hari, seorang pelanggan yang mengenakan gaun mahal dan tas branded berdiri lama di depan etalase butik. Nina, wajahnya mengingatkan Nina pada seseorang. Dan benar saja, saat pintu terbuka, wanita itu tersenyum tipis. "Nina, sudah lama ya?" katanya. "Itu Marisa, sepupu Rizky yang dulu selalu menjadi perbandingan." Hilda Marisa memandangi sekeliling butik lalu mendekat. "Aku dengar dari Tante Hilda, butikmu mulai ramai ya?" "Selamat Nina." "Kamu hebat Nina," hanya tersenyum. "Terima kasih Marisa." Ia menahan banyak kata memilih diam. Ia tahu pujian itu terdengar tulus, tapi di baliknya mungkin terselip rasa heran, atau bahkan rasa tidak percaya. Marisa melihat-lihat beberapa koleksi, lalu bertanya, "Rizky pernah kesini?"
Nina menggeleng pelan. Pernah. Sekali jawabannya singkat, tapi cukup. Marisa mengangguk, lalu tersenyum samar. Kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira, Nina. Kalimat itu membuat Nina terdiam lama. Setelah Marisa pergi jauh, lebih kuat. Gumamnya, apakah benar? Ataukah itu hanya pengakuan setengah hati? Meski begitu ada sedikit kepuasan dalam dirinya. Setidaknya mereka mulai melihat. Mereka mulai mengakui, meski tanpa kata maaf, meski tanpa pengakuan terbuka. Nina tahu itu sudah lebih dari cukup. Malam itu Nina menulis lagi di jurnalnya. Aku pernah mengira cinta itu adalah menerima segala luka tanpa mengeluh. Tapi kini aku tahu, cinta itu adalah memilih diriku sendiri. Bahkan ketika dunia menertawakan, aku sudah memilih. Dan aku tak akan menyesal. Namun di balik semua keberhasilan itu konflik dalam dirinya. Masih belum sepenuhnya usai. Ada malam-malam di mana ia merasa hampa. Ada saat-saat di mana ia duduk sendirian di kursi butik, menatap lampu gantung yang perlahan redup. Apakah aku benar-benar bahagia? Pertanyaan itu muncul berulang kali. Ibunya sering berkata, kebahagiaan itu bukan soal punya siapa, tapi soal jadi siapa. Nina berusaha percaya, tapi kadang ia masih iri pada teman-temannya yang punya keluarga kecil. Bahagia suami yang setia, anak-anak yang tertawa riang, ia ingin juga merasakan pelukan suami. Setelah lelah, seharian, ingin juga mendengar suara anak, memanggil mama sambil berlari ke arahnya. Tapi ia tahu jalannya belum ke sana. Belum bisiknya. Suatu hari nanti, mungkin. Dan sampai hari itu, tiba Nina memilih berdamai dengan dirinya, memilih mencintai versi dirinya. Hari ini, wanita yang pernah hancur, pernah dikhianati, pernah direndahkan, tetapi tetap berdiri dengan kepala tegak. Wanita yang tak lagi menunggu pengakuan, tak lagi meminta pengertian dari mereka yang tak pernah benar-benar mau mengerti. Wanita yang kini tahu, keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang siapa yang mau tinggal. Meski dunia menjauh, Nina menatap ibunya yang duduk menjahit di sudut ruang. Ibu, aku sayang ibu, katanya pelan ibunya, menoleh tersenyum hangat. Ibu juga sayang kamu. Nak, ibu bangga padamu. Dan untuk pertama kalinya, Nina merasa, mungkin ini cukup. Mungkin ini sudah lebih dari cukup. Karena kadang kebahagiaan tak perlu dikejar di tempat jauh. Kadang ia ada di sini, di rumah sederhana, di senyum ibu, di keberanian memilih diri sendiri, meski dunia pernah menolak. Meski malam itu terasa damai keesokan paginya, Nina kembali menghadapi kenyataan. Ketika membuka toko, ia mendapati sebuah undangan yang diselipkan di bawah pintu. Amplopnya berwarna krem elegan, dihiasi tulisan emas. Saat ia membukanya, nama yang tertera di dalamnya membuat dadanya berdebar kencang. Undangan pernikahan. Rizky and Mira. Nina memegang undangan itu lama. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Meski sudah lama tahu mereka bersama, meski sudah memaafkan melihat kenyataan hitam putih, di atas kertas tetap terasa menyesakkan. Ia menutup matanya pelan, menarik napas panjang. Mereka akhirnya menikah, bisiknya. Selama beberapa menit, ia duduk di kursi kasir, menatap kosong keluar jendela. Dunia di luar tetap berjalan, pelanggan tetap datang, dan pergi suara kendaraan tetap riuh. Tetapi di dalam dirinya terasa sunyi. Ada perasaan aneh, bukan lagi marah, bukan lagi cemburu, tapi semacam luka lama yang tersenggol. Pelan mengingatkan bahwa pernah ada impian, pernah ada janji yang kini tak tersisa. Ibunya masuk ke toko, membawa kantong plastik berisi makanan. Melihat ekspresi Nina, ia mendekat duduk di sampingnya. "Kenapa?" Nak, tanyanya lembut. Nina hanya menyerahkan undangan itu tanpa berkata apa-apa. Ibunya membaca pelan lalu menghela napas. "Kamu gak perlu datang. Nak, kamu sudah jauh lebih dari cukup." Nina tersenyum kecil. "Iya, Bu. Aku juga gak akan datang. Tapi aku tetap merasa aneh."
Ibunya menepuk tangannya. Wajar sayang, kamu manusia. Kamu punya hati. Hari itu Nina bekerja dengan senyum tipis, tapi matanya sembab. Beberapa pelanggan menanyakan kabarnya memuji koleksi baru yang digantung di etalase. Di antara tawa-tawa itu, Nina belajar satu hal, bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah menangis, tapi tetap berdiri meski menangis. Malamnya Nina menulis lagi di jurnalnya. Aku mengira aku sudah pulih, tapi ternyata luka itu tetap ada. Mungkin luka itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya menjadi bagian dari diriku. Beberapa hari setelah menerima undangan itu, Nina mendapati dirinya berdiri di depan cermin lama di kamarnya. Cermin yang dulu ia bawa dari rumah Rizky, satu-satunya benda yang ia bawa pulang setelah keluar dari rumah itu. Ia menatap bayangannya lama. Apa yang kamu cari, Nina? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa kamu masih ingin pengakuan mereka? Apa kamu masih menunggu mereka menyesal? Pertanyaan itu tak terjawab. Tapi malam itu, Nina mengambil pena menulis kata-kata besar di jurnalnya. Aku sudah cukup. Keesokan harinya ia mengirimkan undangan khusus kepada Marisa sepupu Rizky. Bukan undangan pernikahan, bukan undangan acara sosial, tetapi undangan sederhana untuk peluncuran koleksi baru butik Nina. Dalam kartu itu ia menulis, untuk setiap wanita yang pernah diragukan ini adalah koleksi untukmu. Untuk kita, Marisa datang di hari peluncuran itu mengenakan gaun dari butik Nina. Aku bangga padamu, Nina katanya sambil memeluk. Di mata Marisa, ada rasa hormat yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kamu sudah membuktikan semuanya, Nina tersenyum. Aku nggak perlu membuktikan apa-apa lagi, Marisa. Aku hanya ingin hidup tenang. Namun setelah acara selesai, Nina duduk sendiri di ruang belakang, melepas sepatu haknya, menatap tumpukan order yang mulai menumpuk. Apa ini kebahagiaan? Ia bertanya lagi pada dirinya. Atau aku hanya berlari, terus berlari, agar tak merasa sepi. Ibunya masuk membawa segelas susu hangat. Duduk di sampingnya menepuk bahunya. Kamu capek. Nak Nina hanya mengangguk. Ibunya tersenyum tipis. Kamu gak harus kuat setiap waktu. Kadang istirahat juga bagian dari perjuangan. Kalimat itu membuat Nina menunduk air matanya jatuh tanpa suara. Ia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Terima kasih, Bu. Kalau gak ada ibu, aku gak tahu aku bisa sejauh ini atau enggak. Ibunya memeluknya erat. Ibu selalu ada. Nak selalu. Dan di pelukan itu, Nina merasa hatinya perlahan tenang. Mungkin ia tak memiliki keluarga besar seperti dulu. Mungkin ia tak punya suami yang menunggunya di rumah. Tapi ia punya ibu, ia punya diri sendiri. Ia punya mimpi yang terus ia bangun. Dalam diam, Nina berdoa, Tuhan, kalau ini jalanku, aku terima. Kalau jalanku belum sempurna, aku akan terus berjalan. Malam itu untuk pertama kalinya. Dalam beberapa bulan terakhir, Nina tidur dengan senyum. Karena ia tahu, meski dunia pernah menolak, meski pernah dianggap tidak cukup, ia tetap memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Kisah itu dimulai pada suatu malam jauh sebelum Nina berdiri tegak seperti sekarang. Saat itu, ia masih menjadi istri. Rizky masih tinggal di rumah megah milik keluarga suaminya, masih memeluk mimpi sederhana bahwa cinta dan pengertian bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Malam itu adalah ulang tahun pernikahan mereka. Yang ketiga, Nina mempersiapkan segalanya dengan sepenuh hati. Saya pamia sudah, ambakun lepsis yang lebih awal memasakmu hidangan kesukaan, Rizky lasanya, keju salad segar, dan kue coklat buatan sendiri. Ia bahkan menghias meja makan dengan lilin-lilin kecil dan bunga mawar putih, berharap menciptakan suasana romantis, seperti di awal hubungan mereka. Namun waktu berlalu jam dinding, terus berdetak, dan Rizky belum juga pulang. Pesan yang dikirim, Nina hanya dibalas singkat. Masih di kantor? Rapat. Tidak ada emotikon. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Padahal sebelumnya, Rizky berjanji akan pulang cepat.
Nina duduk di kursi ruang makan, mengenakan gaun biru muda yang dibelinya khusus untuk malam ini. Rambutnya ia tata rapi, bibirnya dihiasi lipstik merah lembut. Ia ingin tampil cantik di mata Rizky. Meski dalam hati kecilnya ada suara samar yang berbisik. Dia mungkin lupa. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya terdengar suara pintu dibuka. Rizky masuk mengenakan setelan kantor yang masih rapi. Wajahnya lelah, matanya sedikit merah. Nina segera berdiri tersenyum menyambutnya. "Selamat ulang tahun, pernikahan sayang," katanya pelan Rizky, hanya menatapnya sekilas, lalu mendekati kursi dan melepas dasinya. "Aku capek banget Nina. Nggak sempat beli apa-apa." "Maaf ya," ucapnya datar tanpa ekspresi. Nina berusaha tetap tersenyum. "Nggak apa-apa. Aku masak makanan favorit kamu. Yuk makan dulu." Tapi Rizky menggeleng pelan. "Aku nggak lapar. Kepalaku pusing. Aku mau mandi dulu, terus tidur." Lalu tanpa menunggu jawaban, ia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan Nina berdiri sendirian di ruang makan yang penuh lilin dan bunga. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Nina ia menunduk menatap meja yang penuh hidangan hangat. Lilin-lilin kecil itu seolah ikut meredup bunga mawar perlahan layu. Ia duduk kembali menatap kosong ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Tak lama kemudian terdengar bunyi getar dari ponsel Rizky yang tertinggal di sofa Nina. Menoleh pelan ponsel itu bergetar lagi. Dan lagi rasa penasaran bercampur dengan firasat buruk membuat tangannya terulur mengambilnya. Ia menatap layar ponsel yang berkedip. Ada pesan masuk dari seorang wanita bernama Mira. "Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen kamu." Pesan itu seperti petir di siang bolong. Nafas Nina tercekat. Tangannya gemetar memegang ponsel itu. Pesan lain muncul. "Aku nggak sabar nunggu malam ini. Kamu masih di rumah." Dadanya berdegup keras, kepalanya berputar. Seolah semua potongan puzzle yang selama ini ia abaikan perlahan menyatu sikap Rizky yang semakin dingin. Pulang larut malam sering membawa alasan rapat perhatian yang semakin menipis. Malam ini semuanya terbuka. Saat Rizky keluar dari kamar mandi mengenakan kaos longgar dan celana pendek, Nina berdiri menatapnya dengan mata berkaca-kaca ponsel di tangan. "Apa ini?" Rizky suaranya bergetar pelan tapi tegas. Rizky menoleh, wajahnya langsung berubah. "Kamu nggak seharusnya buka ponsel," aku katanya cepat defensif. Nina mengangkat ponsel, menunjukkan layar. "Kamu selingkuh?" Dengan Mira tanyanya suara pelan yang syarat luka. Rizky menghela napas panjang menunduk Nina. "Aku? Ini nggak seperti yang kamu pikir." "Lalu seperti apa? Jelaskan padaku," desak Nina. Nadanya mulai meninggi, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rizky mendekat, mencoba memegang bahunya, tapi Nina mundur. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Nina. Aku ngerasa, aku terjebak. Aku butuh teman bicara. Mira ada buat aku," katanya tergagap. Nina tertawa miris. "Teman bicara? Dengan pesan seperti ini? Dengan janji ketemu malam ini?" Ia menunjuk ponsel. "Kamu menghancurkan aku, Rizky. Kamu menghancurkan semua kepercayaan aku." Rizky terdiam. Wajahnya penuh penyesalan, tapi juga ketidakberdayaan. "Aku minta maaf Nina. Aku nggak tahu harus gimana." Nina memandangnya lama lalu meletakkan ponsel di meja. "Kamu nggak perlu minta maaf malam ini. Besok kita bicara lagi. Sekarang aku butuh sendiri," katanya pelan, sebelum berbalik masuk ke kamar menutup pintu perlahan. Malam itu Nina duduk di sudut tempat tidur, memeluk lutut menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun mengetuk kaca pelan. Dalam kepalanya semua kenangan 3 tahun. Pernikahan berputar, tawa janji, impian foto-foto bahagia. Semuanya kini terasa seperti bayangan semu hilang dalam sekejap.
Ia mengingat hari pernikahan mereka saat Rizky menggenggam tangannya erat di altar, berjanji akan mencintai dan melindungi. Kini genggaman itu terasa dingin kosong tanpa makna. Air matanya mengalir deras. Ia menangis bukan hanya karena dihianati, tapi juga karena dirinya yang terlalu lama membela. Terlalu lama mengabaikan tanda-tanda. "Kenapa aku bodoh sekali?" bisiknya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari ketika akhirnya Nina terlelap, lelah oleh tangis. Esok paginya, ia terbangun dengan mata sembab, kepala berat hati penuh sesak. Di ruang tamu, Rizky duduk termenung, tak berani menatapnya. "Kita bicara," kata Nina, pelan. Mereka duduk berhadapan. Nina mencoba menahan gemuruh emosinya. "Kenapa Rizky? Kurang apa aku? Apa yang kamu cari di Mira?" Rizky menunduk Nina. "Kamu wanita hebat. Kamu pintar mandiri. Tapi aku merasa gak cukup. Aku ngerasa kecil di sampingmu, Mira." Dia bikin aku merasa lebih berharga, suaranya lirih. Kalimat itu menusuk Nina lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. "Jadi karena aku kuat, kamu merasa lemah. Karena aku berdiri, kamu ingin menjatuhkan." Suaranya pelan getir. Rizky hanya diam. Hari itu dunia Nina runtuh, tapi di dalam reruntuhan itu perlahan tumbuh tekad baru. Ia tahu luka ini tak akan sembuh dalam semalam, tapi ia juga tahu ia tak bisa selamanya menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar memilihnya. Malam itu, Nina menulis di jurnal, "Aku sudah kalah, tapi aku akan bangkit. Suatu hari, aku akan berdiri di depan mereka, menunjukkan aku bisa tanpa mereka." Dan itulah awal dari perjalanan panjang Nina. Perjalanan dari seorang istri yang dikhianati menjadi seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Malam itu, setelah Rizky meninggalkan ruang tamu, Nina masih duduk lama di kursi, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya tak lagi berkaca-kaca, tapi tatapannya kosong. Kepalanya dipenuhi suara-suara kenangan-kenangan yang berputar, seperti film bisu, janji-janji Rizky di awal pernikahan, senyum Rizky saat mereka pertama kali liburan, bersama pelukan Rizky saat dia berkata, "Kita akan selamanya." Kini semua itu terasa seperti fata morgana. Nina menunduk memejamkan mata. Ada rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Rasa dikhianati, rasa tak cukup, rasa kehilangan. Tapi di balik semua itu perlahan muncul rasa lain. Rasa marah, rasa muak, rasa ingin lepas. Pagi itu, saat matahari mulai terbit, Nina bangun dengan tubuh lelah. Ia berjalan ke cermin menatap wajahnya sendiri. Wajah yang pucat mata, yang bengkak, bibir yang pecah-pecah. Apa ini? Aku tanyanya pelan pada bayangannya. Apa ini wanita yang dulu percaya akan cinta? Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mengambil sisir menyisir rambutnya. Aku harus kuat, bisiknya. Aku harus bangkit. Tapi hati kecilnya menjawab lirih. Bagaimana caranya hari itu? Rizky pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebuket bunga mawar merah. Wajahnya penuh penyesalan. "Nina, aku minta maaf," katanya berdiri di ambang pintu kamar. Nina hanya menatapnya datar. "Aku gak mau dengar alasan. Aku cuma mau satu hal, jujur." Rizky menunduk lalu duduk di tepi ranjang. Aku cinta kamu, Nina. Tapi aku jatuh hati sama Mira. Aku gak tahu kenapa. Aku gak bisa menjelaskan." Kalimat itu seperti pisau yang perlahan menembus dada Nina. Ia menghela napas, panjang menahan air mata. "Jadi kamu mau apa?" Rizky menggenggam tangan Nina. Aku mau kita tetap bersama. Aku janji gak akan ketemu Mira lagi. Aku janji akan perbaiki semuanya." Suaranya terdengar, tulus, matanya memohon. Tapi di dalam hati Nina, ada suara lain yang berbisik. "Janji. Berapa kali kamu berjanji? Berapa kali kamu mengingkari?" Nina menarik tangannya, pelan menatap. "Rizky lama. Aku butuh waktu," katanya akhirnya.
Aku nggak bisa percaya begitu saja. Aku nggak bisa pura-pura semua baik-baik saja. Rizky mengangguk meski wajahnya kecewa. Aku ngerti. Aku tunggu Nina. Hari-hari berikutnya, Nina hidup dalam kehampaan. Ia berusaha menjalani rutinitas, tetap mengajar di kampus, tetap memasak, tetap menyapa. Rizky seperti biasa, tapi hatinya terasa mati. Setiap kali Rizky pulang, setiap kali mendengar notifikasi ponsel, Rizky berbunyi, ada rasa was-was yang menusuk. Suatu malam, tanpa sengaja Nina menemukan tiket hotel di saku jaket Rizky. Tanggalnya baru 3 hari yang lalu. Namanya tercetak jelas bersama satu nama lain, Mira. Seketika dunia. Nina runtuh untuk kedua kalinya. Ia menatap tiket itu. Lama tubuhnya gemetar. Jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu juga, Nina mengemasi koper kecil. Ia berdiri di ruang tamu menunggu Rizky pulang. Ketika pintu terbuka, Rizky terkejut melihat koper itu. "Kamu mau kemana?" Nina tanyanya panik. Nina mengangkat tiket. Itu menatapnya dengan mata penuh luka. "Kamu gak pernah berhenti." "Rizky, kamu bohong." Rizky mencoba mendekat Nina. "Dengar dulu." Tapi Nina mengangkat tangan menghentikannya. "Cukup Rizky, aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup menahan. Aku gak mau jadi istri yang terus dibohongi. Aku gak mau jadi wanita yang menunggu di rumah sementara. Suaminya tidur dengan wanita lain." Rizky terdiam. Tak ada kata yang bisa membela. Tak ada alasan yang cukup kuat. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Nina menarik. Koper pelan lalu melangkah keluar. "Aku akan ke rumah ibu." "Jangan cari aku," katanya sebelum menutup pintu. Saat ia melangkah di trotoar, malam itu angin dingin menerpa wajahnya. Air mata mengalir tanpa suara. Tapi di balik setiap tetes, air mata itu ada kekuatan yang perlahan tumbuh. "Aku memang kalah hari ini," bisiknya. "Tapi aku akan bangkit. Aku janji di rumah ibunya Nina disambut pelukan hangat." "Aku tahu, Nak. Aku tahu semua ini berat. Tapi kamu gak sendirian," kata ibunya membelai rambutnya. Nina menangis di pelukan itu, melepaskan semua beban yang selama ini ia pendam. Keesokan harinya, Nina duduk di teras rumah. Ibunya menatap matahari pagi yang perlahan naik. "Aku harus mulai lagi," katanya pelan dari nol. "Dari diriku sendiri." Ibunya duduk di samping menggenggam tangannya. "Ibu percaya kamu bisa. Kamu wanita kuat, Nina." Hari itu Nina membuka lembaran baru. Ia kembali membuka buku catatan lamanya. Menulis mimpi-mimpi yang dulu pernah ia pendam. "Aku mau buka butik tulisnya. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mau membuktikan aku cukup." Dan nedarser shitonasnimnya bompong. Dari hati yang hancur, dari mimpi yang hampir padam, dari keberanian seorang wanita yang menolak dikalahkan oleh pengkhianatan, dari seorang Nina yang memilih mencintai dirinya sendiri. Bahkan ketika dunia menertawakannya, keesokan harinya, setelah malam panjang, penuh tangis di pelukan ibunya, Nina duduk sendirian di teras rumah kecil itu. Matahari pagi menyinari wajahnya yang pucat. Matanya masih sembab, tetapi di balik sorot mata itu ada tekad yang mulai menyala. Ia tahu jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Pergi dari rumah suami bukan hanya berarti meninggalkan seorang pria, tetapi juga seluruh dunia yang pernah ia coba masuki. Dunia keluarga Rizky. Dunia yang sejak awal tak pernah benar-benar membuka pintu untuknya. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Rizky. "Ibu minta kamu datang ke rumah. Dia mau bicara." Nina menatap pesan itu lama. Ada perasaan ragu, takut juga marah. Namun di sudut hatinya ada dorongan kecil. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk menyelesaikan semua, untuk menutup pintu itu sepenuhnya. Ia mengetik jawaban singkat. "Aku datang sore itu." Nina berdiri di depan gerbang besar. Rumah keluarga Rizky. Rumah megah itu masih sama.
seperti dulu, dengan taman yang rapi dinding, bercat putih bersih, dan lampu-lampu taman yang mulai menyala pelan. Tetapi kali ini, ia merasa seperti seorang asing. Tempat yang dulu ia anggap rumah kini terasa dingin, jauh tak bersahabat. Pintu dibuka oleh seorang pembantu. Ibu sudah menunggu di ruang tamu, katanya tanpa senyum. Nina melangkah pelan, melewati koridor panjang yang pernah ia hiasi, dengan bunga-bunga yang dulu ia sapu sendiri, dengan harapan bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Di ruang tamu, Hilda duduk anggun di kursi favoritnya. Mengenakan gaun satin berwarna krem, kalung mutiara, melingkar di lehernya riasan wajah sempurna. Ia menatap Nina dengan sorot mata tajam, penuh penilaian. Rizky duduk di samping wajahnya kaku. Nina, suara Hilda terdengar datar tanpa kehangatan. Aku nggak akan berlama-lama. Kamu sudah tahu apa yang terjadi. Rizky sudah mengambil keputusan, dia sudah memilih. Dan aku pikir kamu juga harus mulai menerima kenyataan. Nina menatap Hilda lama, mencoba mencari secerca empati, tetapi tak menemukan apa-apa. Aku datang ke sini bukan untuk memohon Bu jawabnya pelan. Aku cuma ingin mendengar langsung dari keluarga ini. Apakah selama ini aku pernah dianggap? Ada Hilda tersenyum tipis. Senyum dingin yang dulu membuat Nina merasa kecil. Kamu baik, Nina. Kamu punya hati. Tapi kamu terlalu sederhana untuk dunia kami. Kamu tidak lahir dari keluarga seperti kami. Kamu tidak akan pernah mengerti cara hidup kami. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Nina menarik napas panjang. Jadi semua ini bukan hanya soal Rizky, tapi juga soal aku yang enggak pernah cukup. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap menatap lurus. Hilda mengangguk pelan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Mira. Dia berasal dari keluarga terpandang. Dia punya jaringan, punya nama. Dia bisa membawa Rizky ke tempat yang lebih tinggi. Kamu hanya membawa beban. Nina. Rizky diam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Matanya menatap lantai, seolah tak sanggup menatap. Nina tersenyum pahit. Jadi selama ini, aku hanya boneka hiasan di rumah ini. Seseorang yang kamu pamerkan di depan orang lain. Tapi kamu rendahkan di belakang. Hilda berdiri mendekati Nina. Nina, jangan salahkan kami. Kami sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu terlalu keras kepala. Kamu terlalu idealis. Dunia ini butuh kompromi. Kamu tidak mau berubah. Dan sekarang lihat hasilnya. Nina menghela napas, menunduk. Aku memang keras kepala, Bu. Tapi aku tidak akan pernah minta maaf karena aku setia. Matanya menatap Rizky. Dan kamu, Rizky. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ia melangkah mundur bersiap pergi. Tapi Hilda berkata lagi, suaranya lebih keras. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini, Nina. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga kami. Langkah Nina terhenti. Ia menoleh menatap Hilda dalam tenang saja. Bu, aku tidak akan kembali. Karena aku nggak butuh rumah yang hanya dinding tanpa hati. Dengan langkah tegak, Nina meninggalkan ruang tamu itu. Di belakangnya, Hilda tetap berdiri dengan wajah dingin. Rizky. Tetap diam membiarkan pintu tertutup di depan matanya. Di luar langit mulai gelap. Angin malam berembus pelan membawa bau hujan. Nina berdiri di trotoar, menatap rumah megah itu sekali lagi. Selamat tinggal, bisiknya. Terima kasih sudah mengajarkanku arti kesepian. Malam itu Nina kembali ke rumah ibunya. Ia duduk di beranda, menatap bintang ibunya, mendekat duduk di sampingnya. Bagaimana, nak, tanyanya pelan. Nina tersenyum meski matanya berkaca. Aku sudah melepaskan, Bu. Mereka nggak pernah benar-benar menerimaku. Dan aku sudah berhenti berusaha. Ibunya memeluknya erat. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Kamu sudah menang. Nina menyandarkan kepalanya di bahu ibunya.
Aku nggak tahu apakah ini kemenangan, Bu. Tapi aku tahu, aku nggak mau lagi membuktikan diriku pada orang yang nggak pernah mau melihat. Dan di malam yang sunyi itu, di rumah sederhana yang penuh cinta, Nina mulai menulis babak baru dalam hidupnya. Babak seorang wanita yang ditolak, tapi memilih mencintai dirinya sendiri. Seorang wanita yang belajar bahwa keluarga bukan soal darah, tetapi soal siapa yang mau bertahan di samping kita, meski dunia menjauh. Pagi itu, setelah malam panjang yang penuh kelegaan, sekaligus kehampaan Nina terbangun dengan perasaan aneh. Ada bagian dalam dirinya yang masih terasa kosong, tapi ada pula percikan kecil semangat yang mulai menyala. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lama mencoba menjadi orang lain. Bisiknya pelan. Mulai hari ini, aku mau jadi diriku sendiri. Di meja makan, ibunya sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng telur mata sapi, dan segelas teh hangat. Kamu harus makan? Nak, perjalananmu masih panjang, kata ibunya sambil tersenyum lembut. Nina duduk menyendok makanan pelan. Ia menatap ibunya lama. Bu, aku mau mulai lagi. Aku mau membuka usaha sendiri. Ibunya menatap Nina penuh haru. Ibu sudah lama menunggu. Kamu mengucapkan itu. Apa yang kamu butuhkan? Nak, Nina menghela napas panjang. Aku nggak punya banyak modal, tapi aku punya ides. Dulu aku pernah bermimpi punya butik kecil. Sekarang, aku mau mulai meski dari rumah. Ibunya mengangguk mantap. Kita mulai dari garasi. Tempat itu kosong. Kamu bisa bersihkan cat, ulang pasang rak. Kata-kata sederhana itu terdengar seperti cahaya pertama yang menyinari hati Nina. Ia tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Bu. Hari itu Nina mulai membersihkan garasi rumah mereka. Ia mengangkat tumpukan kardus lama, menyapu debu yang menumpuk, mengecat dinding dengan warna putih bersih. Setiap sapuan kuas, setiap tetes, keringat terasa seperti langkah kecil menuju mimpi yang dulu sempat terkubur. Ibunya membantu menggantung lampu-lampu kecil, menata meja kayu sederhana yang akan menjadi meja kasir. Dari tabungan terakhirnya, Nina membeli beberapa bahan kain, alat jahit kecil, dan beberapa aksesori murah yang ia kumpulkan dari pasar loak. Omnya duduk di pojok garasi itu, memandangi hasil kerjanya. Ruangan itu memang kecil sederhana, tapi di sana terpatri semua harapannya. Ini bukan cuma ruang dagang bisiknya, ini ruang untuk aku percaya lagi pada diriku sendiri. Hari pertama membuka butik kecilnya, hanya ada beberapa tetangga yang datang. Mereka membeli bros syal dan 2 blus sederhana. Nina tersenyum lebar, mencatat setiap transaksi dengan hati berbunga-bunga. 1 langkah sudah aku lewati, tulisnya di jurnal malam itu. Hari-hari berikutnya, Nina mulai memotret koleksi kecilnya dengan ponsel tua. Ia mengunggah foto-foto itu ke media sosial, memberi caption sederhana tapi penuh ketulusan. Untuk setiap wanita yang pernah diragukan, koleksi ini untukmu, tulisnya di salah satu unggahan. Tak disangka beberapa teman lamanya mulai menyebarkan postingan itu. Perlahan pesanan datang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat hatinya yakin jalannya sudah benar. Di sela-sela mengurus butik kecil, itu Nina juga mengajar les privat, menulis artikel lepas, dan sesekali membantu ibunya menjahit pesanan tetangga. Setiap rupiah yang ia kumpulkan, ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk menambah koleksi butik. Ia membeli gantungan baju, bekas rak tambahan, dan perlahan mengganti dekorasi garasi agar terlihat lebih menarik. Suatu malam, setelah tutup toko, Nina duduk sendirian di lantai garasi yang kini sudah menjadi butik mungilnya. Ia menyalakan lampu hias kecil, menatap rak-rak yang terisi lebih banyak dari awal. Aku masih di sini, bisiknya. Aku belum besar, tapi aku masih berdiri. Hari itu seorang pelanggan baru datang. Seorang wanita muda dengan pakaian rapi, membawa tas bermerek. Aku lihat postingan butikmu di Instagram.
Katanya kamu spesialis baju kerja wanita. Simple tapi elegan. Katanya ramah. Nina mengangguk tersenyum. Betul mbak. Silakan lihat-lihat. Kalau ada yang cocok, nanti aku bisa bantu. Sesuaikan ukuran wanita, itu membeli 2 set baju. Kamu tahu, Nina, koleksimu unik. Kamu punya rasa. Aku punya teman desainer, nanti aku rekomendasikannya. Kata-kata itu membuat hati Nina hangat. Bukan hanya karena penjualan, tetapi karena ada yang melihat usahanya. Ada yang mengakui hasil kerjanya. Setiap malam Nina menulis di jurnal, "Hari ini aku dapat 1 pelanggan baru. Hari ini aku dapat 1 pujian. Hari ini aku sedikit lebih percaya pada mimpiku." Setiap kalimat itu menjadi batu bata kecil yang menyusun kembali dinding. Kepercayaan dirinya yang dulu runtuh 6 bulan, kemudian garasi kecil, itu sudah tak cukup menampung koleksi Nina rak-rak. Mulai penuh pelanggan, semakin sering datang. Beberapa kali mereka berdiri berdesakan di ruang sempit itu. "Nina, kamu harus cari tempat lebih besar," kata salah satu pelanggan tetap. "Sayang kalau usahamu cuma di sini." Nina menatap butik kecil itu lama. Ada rasa takut meninggalkannya, seperti meninggalkan tempat berlindung. Tapi ia tahu jika ia ingin berkembang, ia harus berani melangkah keluar. "Iya, aku harus cari ruko," bisiknya. Dengan uang hasil tabungan selama 6 bulan, ditambah pinjaman kecil dari koperasi kampus Nina, menyewa ruko kecil di jalan utama dekat kampus. Ia mengecat dinding dengan warna pastel, menata etalase kaca sederhana, menggantung papan nama bertuliskan Nina Butik. Karena setiap wanita berhak merasa cukup. Hari pembukaan butik baru itu, Nina berdiri di depan pintu, menatap papan namanya lama. Ibunya berdiri di sampingnya menggenggam tangannya erat. "Kamu sudah sejauh ini." Nah, ibu bangga. Nina menatap ibunya, senyum harum mengembang. "Terima kasih, Bu. Tanpa ibu, aku nggak sampai sini." Hari itu pelanggan berdatangan, teman-teman, lama tetangga, bahkan beberapa dosen kampus mampir. Mereka mengucapkan selamat membeli koleksi Nina dan memberikan doa. Di antara senyuman itu, Nina tahu inilah awal baru. Inilah jalannya. Malam itu, setelah butik tutup, Nina duduk di kursi kasir. Ia menatap lembaran laporan penjualan pertama di ruko barunya. Angka itu memang belum besar, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum. "Aku sudah melangkah sejauh ini," bisiknya. "Dan aku tidak akan berhenti." Ia membuka jurnal lamanya, menulis 1 kalimat besar. "Aku cukup. Aku mampu. Aku layak." Dan di balik setiap kata itu terpatri semua luka, semua jatuh bangun, semua pengkhianatan, semua penolakan. Tapi yang terpenting, terpatri keberanian seorang wanita yang memilih bangkit meski dunia pernah menjatuhkannya. Hari-hari di Nina Butik terus berlalu dengan sibuk. Setiap pagi, Nina datang lebih awal dari pegawai, membuka pintu toko, memeriksa koleksi baru, menata etalase, dan memastikan semua siap sebelum pelanggan pertama datang. Ia tidak lagi menghitung jam kerja, tidak lagi mengeluh kelelahan. Baginya setiap detik di butik itu adalah pengingat bahwa ia telah membangun semua ini dengan tangan sendiri, dari serpihan-serpihan mimpi yang dulu hampir hancur. Suatu sore, ketika sedang membereskan stok di gudang, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar halo dengan Nina Butik. Sapa Nina dengan sopan suara, di seberang terdengar akrab, meski sudah lama tak ia dengar. "Nina, ini Marisa, sepupu Rizky." Nina terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Hai Marisa." "Ada apa?" Suara Marisa terdengar sedikit canggung. "Aku dengar butikmu makin ramai. Aku mau datang besok. Boleh kan?" Nina menarik napas panjang. "Tentu Marisa. Aku tunggu." Keesokan harinya, Marisa datang mengenakan gaun elegan tas branded dengan langkah percaya diri seperti biasa. Namun kali ini ada kehangatan dalam senyumnya. "Nina,
Aku bangga padamu, katanya sambil memeluk. Aku ingat dulu, Tante Hilda selalu meremehkanmu. Tapi lihat kamu sekarang. Nina hanya tersenyum tipis. Aku nggak butuh mereka mengakui aku. Marisa, aku hanya butuh aku mengakui diriku sendiri. Marisa mengangguk, matanya berkaca. Aku harap Tante Hilda tahu apa yang dia hilangkan. Hari itu Marisa membeli 5 set koleksi Nina. Aku mau pakai ini ke acara komunitas, katanya sambil tersenyum. Biar semua tahu aku pakai karya wanita yang pernah mereka anggap remeh. Kata-kata itu menghangatkan hati Nina lebih dari penjualan itu sendiri. Namun perjalanan Nina belum berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, ia mendapat undangan menjadi pembicara di sebuah seminar bisnis perempuan. Tema acaranya, bangkit dari keterpurukan, merajut mimpi dari nol. Undangan itu membuatnya terdiam lama. Dulu aku hanya mimpi duduk di kursi penonton, bisiknya. Sekarang, aku berdiri di panggung. Hari seminar itu, Nina mengenakan blus putih sederhana, celana panjang hitam, dan sepatu flat. Ia berdiri di atas panggung kecil, menatap puluhan mata yang menunggu. Saya bukan siapa-siapa, ia memulai pelan. Saya bukan dari keluarga kaya, bukan dari dunia bisnis besar. Tapi saya pernah punya mimpi. Amdeskap, dah hampir saya cokubur. Karena dikhianati, diremehkan, ditinggalkan. Suaranya bergetar, tapi matanya mantap. Ia menceritakan bagaimana ia pernah dianggap tidak cukup oleh ibu mertuanya. Pernah ditinggalkan, suami yang memilih wanita lain. Pernah menangis sendiri di malam-malam sepi. Tapi malam-malam itu bukan untuk meratapi, katanya. Malam-malam itu untuk menempa, untuk mendidik hati saya bahwa jika dunia tak mau memeluk saya, harus memeluk diri saya sendiri. Tepuk tangan bergema. Beberapa peserta menyeka air mata. Nina tersenyum menatap mereka. Dan saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari kalian, tapi karena saya menolak menyerah. Karena saya memilih bangkit meski dengan tangan kosong. Setelah acara itu, banyak peserta mendatangi Nina menyalami, berfoto. Bahkan ada yang berkata, "Kak Nina, aku mau jadi seperti Kak Nina." Nina tersenyum. "Jangan jadi aku," jawabnya pelan. "Jadilah dirimu. Temukan cahaya di dalam dirimu." Namun takdir seolah masih menyimpan satu pertemuan terakhir. Suatu sore saat Nina sedang mengecek stok di butik, pintu terbuka. Seorang pria masuk mengenakan kemeja abu-abu, wajahnya familiar. Rizky. Nina menatapnya lama. Hatinya berdebar, tapi bukan lagi dengan luka, melainkan dengan ketenangan. "Halo Rizky," sapa Nina pelan. Rizky mendekat, matanya berkaca. Aku dengar tentang butikmu. Aku dengar kamu sukses. Aku cuma mau bilang, selamat Nina. Tersenyum tipis. Terima kasih. Rizky menarik napas, mencoba bicara lagi. Dan, maaf. Hanya 2 kata itu. Tapi bagi Nina, 2 kata itu sudah cukup. Ia menatap Rizky dalam lalu berkata, pelan, aku sudah lama memaafkan Rizky. Aku hanya butuh waktu untuk memaafkan diriku sendiri. Rizky menunduk, mengangguk pelan. Aku senang kamu bahagia sekarang. Nina. Mereka berdiri dalam diam beberapa detik. Lalu Rizky berbalik melangkah, pergi. Nina memandang punggungnya lalu tersenyum. Selamat tinggal Rizky. Semoga kamu juga menemukan bahagiamu. Hari itu saat butik tutup, Nina duduk di kursi kasir, menatap papan nama butik yang bersinar diterpa lampu malam. Ia menulis di jurnal lamanya. Hari ini aku berdamai dengan masa laluku. Hari ini aku memeluk diriku yang dulu, yang menangis, yang takut, yang merasa tak cukup. Dan aku berkata padanya, kamu sudah cukup. Kamu sudah layak. Kamu sudah berhasil. Dan Volom, di butik kecil yang ia bangun dari luka, dari air mata, dari harapan Nina, tahu ia tak hanya membuka bisnis. Ia membuka jalan untuk dirinya, untuk perempuan-perempuan lain yang pernah diremehkan, untuk mereka yang pernah merasa tak layak.
Untuk mereka yang mencari rumah di dalam dirinya sendiri. Malam itu, setelah Rizky meninggalkan butik Nina, duduk sendirian di kursi kasir. Lampu etalase sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu gantung di sudut ruangan. Ia menatap sekeliling rak-rak yang penuh koleksi papan nama di dinding poster-poster motivasi yang ia tulis tersendiri. Semua sudut ruangan itu adalah saksi bisu perjalanannya dari seorang istri yang ditinggalkan menjadi seorang wanita yang berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri. Pelan-pelan, ia membuka jurnal lamanya. Di sana ia membaca ulang catatan-catatan lama hari. Ketika ia pertama kali membersihkan garasi malam-malam, ketika ia hanya menjual 1-2 bros momen, ketika pelanggan pertama datang dan berkata, "Aku suka desainmu." Setiap kalimat itu seperti potongan puzzle menyusun perjalanan panjang yang penuh peluh dan air mata. Di halaman terakhir jurnal, ia menulis satu kalimat besar dengan tinta emas. "Aku sudah pulang." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna yang begitu dalam. Pulang bukan ke sebuah rumah fisik, bukan ke pangkuan seseorang, tetapi pulang ke dirinya sendiri. Ke tempat di mana ia akhirnya merasa cukup layak dan utuh. Beberapa hari kemudian, Nina menerima undangan untuk tampil di sebuah talk show nasional bertema perempuan bangkit suara dari mereka yang pernah jatuh. Ia nyaris menolak, merasa belum pantas, tetapi sahabatnya berkata, "Nina, kamu harus berdiri di sana, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk banyak perempuan lain yang butuh mendengar ceritamu." Hari itu, Nina melangkah ke studio televisi dengan langkah pelan, tapi pasti, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Ia duduk di kursi narasumber, menatap kamera dengan mata yang tenang. Ketika pembawa acara mempersilakan berbicara, Nina menarik napas panjang. "Saya bukan siapa-siapa," katanya pelan. "Saya Suwaj House Adniard keluarga terpandang, bukan lulusan luar negeri, bukan pebisnis dengan modal besar. Saya hanya seorang wanita yang pernah dikhianati, diremehkan, ditinggalkan, tetapi saya memilih untuk berdiri. Saya memilih untuk memeluk diri saya sendiri." Studio hening mata, para penonton menatapnya tanpa berkedip. Beberapa orang mulai mengusap sudut mata. "Saya ingin bilang," lanjut Nina. Suaranya mulai bergetar untuk setiap wanita yang pernah mendengar kalimat, "Kamu gak cukup baik," atau "Kamu gak layak di sini." Jangan percaya, kamu cukup. Kamu layak. Kamu berharga. Tepuk tangan bergema Nina, tersenyum matanya berkaca. "Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang yang dulu meremehkan saya. Saya berdiri di sini untuk memberitahu gadis kecil yang dulu menangis di sudut kamar. Kamu sudah sampai di sini, kamu sudah cukup." Setelah acara itu, inbox media sosialnya penuh pesan. Wanita-wanita dari berbagai kota menulis ke Nina, "Terima kasih. Aku merasa didengar. Aku merasa tidak sendirian." Pesan-pesan itu membuat Nina menangis pelan di kamarnya. Ia membalas satu persatu menulis, "Kamu juga hebat. Jangan menyerah." Suatu sore, Nina berdiri di depan butik, menatap papan nama yang kini mulai pudar warnanya. Seorang ibu muda lewat sambil menggandeng anak perempuannya. Anak itu menunjuk butik Nina. "Mama, nanti aku mau punya toko kayak itu," katanya polos. Nina tersenyum, matanya hangat. Ia berjongkok menyapa gadis kecil itu. "Kamu pasti bisa. Nah, asal kamu percaya sama dirimu." Malam itu, Nina duduk bersama ibunya di beranda rumah. Mereka minum teh, menatap bintang-bintang yang berserakan di langit. "Bu," kata Nina, "pelan aku sudah memaafkan semuanya Rizky Hilda, bahkan diriku sendiri." Ibunya tersenyum menepuk tangannya. "Itu tandanya kamu sudah sembuh. Nak, itu tandanya kamu sudah menang." Nina menatap langit, menghela napas panjang. "Aku nggak lagi menunggu. Mereka datang minta maaf. Aku nggak lagi berharap mereka mengakui aku. Karena aku sudah menemukan pengakuan terpenting dari diriku sendiri." Dan malam itu,
untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Nina merasa benar-benar bebas, bebas dari luka, bebas dari beban, bebas dari keinginan membuktikan diri. Ia tahu jalannya masih panjang, tantangannya masih banyak, tetapi kini ia melangkah dengan kepala tegak, dengan hati utuh, dengan langkah penuh cinta. Esok harinya, Nina mengganti papan nama butiknya. Ia menambahkan satu kalimat di bawah namanya. Untuk setiap wanita yang berani memilih dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi mantra, menjadi doa, menjadi janji. Dan di setiap pelanggan yang datang, di setiap senyuman yang terlukis, Nina melihat bayangan dirinya sendiri. Bayangan seorang wanita yang pernah hancur, tetapi memilih berdiri lagi, memilih percaya lagi, memilih mencintai lagi. Dan itulah kisah Nina, seorang wanita yang pernah terjatuh, tetapi memilih untuk bangkit. Seorang wanita yang pernah dianggap tidak cukup, tetapi akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri, mencintai dirinya sepenuh hati. Sobat semua, semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi cermin, bahwa di balik setiap luka selalu ada kekuatan, di balik setiap air mata selalu ada harapan. Dan setiap kita siapapun, kita berhak merasa cukup layak dan berharga. Kalau kamu merasa terinspirasi, atau kamu sedang berjuang di jalanmu sendiri, jangan ragu untuk membagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu, kisah Nina juga bisa menguatkan hati mereka. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel. Bisa kok, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya. Kisah yang penuh pelajaran, kekuatan, dan harapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, bisa KOK.